Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di farmnya Kiki Koi. Jadi kita bisa langsung sharing-sharing juga nanti tentang ikan yang ada di sini. Ini jadi kolam terpal ya ini Mas ya? Iya, Ini untuk display aja kalau yang di sini. Jadi yang siap untuk dijual ya? Iya, yang siap jual ada di kolam vet terpal ini. Jadi ada beberapa kolam vet di sini. 2 meter Mas ya? Diameternya 2 meter. Ya. Ada yang 1,5, ini 1,5. Nah, di sini ada beberapa ikan. Oh, ini dijual juga. Dijual juga. Pokoknya yang di sini dijual semua teman-teman, jangan khawatir. Langsung main saja ke farmnya Kiki Koi ya. Jadi sebenarnya kelemahan untuk kolam vet seperti ini apa Mas Deni ya? Jadi kelemahannya karena filtrasinya ini kan ibaratnya apa istilahnya seadanya lah ya. Terbatas ya. Terbatas. Jadi hanya untuk display aja, mungkin dari ukuran waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan aja. Untuk pakan juga nggak bisa banyak-banyak ya. Pakan nggak bisa banyak, paling sehari 1 kali. Nah, nanti ya untuk display jualan aja sih, bukan untuk merawat ikan sebenarnya, untuk display aja. Jadi kalau untuk penghobi atau untuk pembesaran kurang disarankan maksimal ya untuk kolam vet seperti ini. Kita bisa langsung ke sana teman-teman, ke belakang ada kolam untuk ini breeding sendiri juga ya Mas? Ini breeding sendiri, hasil breedingan sendiri ya. Rata-rata produk sendiri teman-teman di sini. Untuk indukannya ada di beberapa ada di sini, beberapa ada di sini, terus ada yang di depan rumah tadi. Oh iya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ada kolam untuk pembesaran ya. Langsung naik saja. Di sini ada kolam untuk pembesaran. Ini untuk pembesaran Mas Deni ya? Iya, ini kolam filternya juga. Tapi sebenarnya untuk pembesaran lebih ke kolam terpal sana. Yang di sana itu ya? Iya. Sini mungkin untuk yang sudah disortir ya, yang kualitasnya. Untuk yang di kolam filter ini dari grade A ke atas. Oh gitu. Nah, koi kan dibagi per grade untuk kualitasnya. Kolam ini ukurannya berapa Mas ini ya? Untuk kolam filter ini panjangnya 8 meter, lebarnya untuk 1 petak ini 2,5.
2,5 ya. Kedalaman air 165 cm. 60 cm ya. Nah ini teman-teman pasti penasaran ini Mas untuk kualitas ikan seperti ini rata-rata dijualnya berapa sampai berapa ini? Kalau yang ada di sini ini mulai 500.000. Mulai 500.000 ya. Harganya. Sampai yang paling mahal di sini ada yang berapa? Paling mahal paling di sini sekitar 3 jutaan. 3 juta ya. Iya. Jadi Kalau saya ukurannya rasa terjangkau teman-teman. Kualitasnya ukurannya, lumayan ya. bagus-bagus. ukuran dari ukuran 25 sampai ada yang 50 cm juga. Lokal semua ini Mas ya? Ini ada beberapa impor. Ada 2 ekor impor di situ. Ada impor juga. Yang di sini ini mayoritas ikan berpola. Kalau yang di sini Oh ini untuk yang ini ikan polosan, kebanyakan polosan. Nah, ini bagus-bagus teman-teman. Jadi ikan yang kena sinar matahari langsung itu lebih cerah ya Mas ya? Betul, Warnanya betul. Ya, jadi sinar Walau matahari. polos gini kayak menyala juga gitu ya. Betul, sinar Oke. matahari ini pengaruhnya bagus untuk warna. Ginrinya lebih muncul kalau Betul. kena sinar matahari. Betul. Nah untuk yang di sini Mas, untuk harganya Kalau yang di sini mulai dari 300.000. 300.000 saja ya. Iya. Sampai dengan 2 juta, 3 juta ada. Masih bisa dinego teman-teman. Masih Kalau bisa. teman-teman berminat nanti kita cantumkan nomor WA-nya Mas Dani di Kiki Koi Farm ya. Nanti Betul. bisa langsung berhubungan sama Mas Dani sendiri untuk nego-nego harga ikan. Dijamin inilah terjangkau lah. Jangkau, benar-benar. Sama penghobi saling membantu ya istilahnya ya. Betul. Rata-rata ikan yang di sini hasil breedingan sendiri juga atau? Kalau di sini yang masih kecil-kecil breedingan sendiri. Oh, beberapa ambil dari luar juga ya? Yang lainnya yang sudah besar-besar ini dari bibitan dari luar. Kalau yang masih kecil-kecil ini sudah breedingan sendiri. Oh, di Kiki Koi Farm ini juga melayani pembuatan kolam juga ya Mas? Betul. Pembuatan kolam plus media-media juga lengkap di sini ya. Iya. Untuk air di outdoor seperti ini agar tidak cepat hijau itu ada trik khusus nggak? Kalau hijau itu kan hijaunya karena apa dulu? Kalau karena alga itu kan apa ya, tumbuhan bersel satu lah ya. Itu cukup kita kasih lampu UV. Oh, di chambernya ya? Di chamber yang paling terakhir kita kasih lampu UV biar apa, tidak keruh seperti hijau gitu ya. Tapi kalau kolamnya sudah benar, hijaunya itu nanti akan hilang sendiri sebenarnya. Oh, istilahnya sudah matur tadi ya? Iya. Proses maturnya air itu nanti dia akan bening sendiri. Cuman bagi yang nggak tahan melihat kolam keruh kan, ya solusinya itu dikasih lampu UV. Lampu UV ya? Iya. Sebenarnya untuk memilih ikan ini Mas, untuk teman-teman yang barangkali masih belajar, istilahnya pemula, untuk memilih ikan itu yang harus diperhatikan dari apanya ini? Jadi kalau koi itu setiap jenis itu ada istilahnya, kalau di kontes ya. Kalau di kontes ikan bagus itu seperti apa sih? Nah itu setiap jenis itu ada pakemnya. Contoh ikan kohaku. Kohaku itu yang bagus itu pakemnya seperti apa sih? Nah itu ada kriterianya. Dan itu harus dari stepnya mungkin, ya, polanya tadi ya, warna tadi ya. Betul. Kalau kohaku itu yang pertama tetap body dulu. Dari semua ikan koi itu yang bagus, bodinya dulu yang dilihat. Nah, body ini meliputi apa Mas? Biar istilahnya bisa jumbo atau bagaimana? Kalau body itu nanti dilihat
ikan yang bodinya bagus itu biasanya berpunuk, Mas. Oh, Nah, di rata-rata belakang punuknya. kepala itu Nah, udah ada naiknya punuknya. gitu ya. Itu yang bodinya bagus. Hmm. Terus ini apa, antara kepala sama belakang kepala, pundaknya itu lebih mengecil ke arah kepala. Jadi pundaknya itu lebih besar dari kepalanya. Terus ke belakang kita lihat di pangkal ekornya itu tebal. Nah, itu berlaku untuk semua jenis koi. Semua jenis koi ya. Bodinya itu bodi yang bagus seperti itu. Terus proporsional bodinya. Jadi dengan ikan size ukuran berapa gitu, dilihat sirip ekornya itu proporsional seimbang ya. ya. Nah, Tidak gendut di perut aja seperti itu kan ada biasanya. ikan itu badannya bagus tapi ekornya kecil, atau kepalanya terlalu besar, nah kan nggak proporsional itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Terus untuk kohaku itu pakem yang bagus itu seperti apa? Ya dari kepala sampai ekor itu ada polanya, ada semua. Jadi kan ada pola merah ya. Nah, merahnya itu dari depan sampai belakang ada penuh ya istilahnya. Terus jarak antara pola satu dengan yang lain itu nggak terlalu lebar. Jadi stepnya tadi ya. Tuh. Nah itu dari depan ke belakang, kanan kiri itu harus seimbang. Polanya yang bagus seperti itu. Terus yang terakhir warna. Warna dari warna merahnya, warna putihnya itu dilihat semua. Itu untuk kohaku. Nanti untuk sanke, untuk sowa, untuk ada sendiri ojiba ya? Itu semuanya ada pakemnya sendiri-sendiri. Kalau dibuka di sini nanti bisa nggak pulang teman-teman. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Di sesi berikutnya aja. Benar. Jadi ini untuk pembesarannya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang di sini kolam tanpa pompa ya Mas ya? Ini kolam tanpa filter. Hanya pakai aerasi ya? Hanya pakai aerasi. Cuman di sini ini kan karena lahan di daerah sini itu tanahnya bukan tanah liat ya Mas ya. Jadi saya siasati pakai ini kolam terpal. Terpal ya. Soalnya kalau ininya istilahnya tembok tapi dilapisi terpal ya. Karena kalau langsung kolam tanah di sini nggak bisa diisi air, airnya langsung habis pasti. Ya. Betul. Jadi bisanya ya kolam terpal ini. Cuman dibandingkan dengan kolam tanah jelas beda jauh. Untuk pertumbuhan ikannya kalah jauh lah kalau dengan sistem kolam terpal seperti ini. Nah ini tanpa filter, jadi ya kalau kualitas airnya sudah mulai jelek ya kita harus ganti airnya full. Sebenarnya air hijau seperti ini tidak mesti identik dengan air yang kotor ya. Memang karena ada sinar matahari dan air ini tidak ada sirkulasi, jadi pasti hijau. Hijau ini alga pastinya ya Mas? Iya, alga, lumut. Nah nanti kalau sudah kualitas airnya sudah mulai memburuk, nanti kelihatan hijaunya akan lebih pekat biasanya. Nah, seperti yang kuningan di situ, juga biasanya. Seperti di situ itu paling beberapa hari lagi ganti. Hijaunya kan tingkat beda. Kepadatan sendiri untuk kolam yang tanpa filter seperti ini? Kalau kepadatan ini biasanya untuk satu petak ini, satu petak ini kan ukurannya 5 kali 10. 5 kali 10 meter. Ya? Nah, kedalaman air ini kurang lebih 1 meter. Itu tergantung size ikannya sih, ukuran ikannya. Jadi kalau saya tebar bibit ukuran 2-3 cm, itu saya isi 1000 ekor bisa. 1000 ekor sampai size 10 cm. 10 cm ya. Nah, itu masih mampu. Tapi kalau semakin besar ukurannya ya nanti pasti populasinya akan sangat pengaruh, dikurangi lagi populasinya. Rata-rata untuk pertumbuhannya Mas tiap dari 10 cm ke 20 cm gitu misalnya itu butuh waktu berapa lama biasanya? Dari 10 ke 20, nah itu kembali lagi ngelihat populasinya. Jadi kalau semakin padat ya otomatis semakin lama. Gitu ya.
Iya. Dari Jadi gerak kalau tadi ya, ya gerak ikannya tadi kurang bebas mungkin. kalau dari pengalaman pribadi sih dari 10 ke 20 itu dengan populasi 200 ekor ikan itu 2 sampai 3 bulan bisa. Dari 10 naik ke 10 cm sekitar 2-3 bulan. Iya, dengan populasi 200 ekor. Itu pemberian pakan sehari Kalau di berapa kolam kali? sini sehari 2 kali, Pagi sore ya. pagi sama sore. Soalnya yaitu kembali lagi tanpa filtrasi, jadi kalau makannya terlalu banyak otomatis lebih dikontrol ya. kotorannya semakin banyak, airnya semakin cepat rusak. Jadi ini hasil breedingan sendiri teman-teman, rata-rata dibesarkan di kolam-kolam sini. Ini kebetulan yang satu bocor jadi kosong. Masih bocor, belum ketahuan bocornya di mana. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita ulas hari ini. Jadi kalau mau berhubungan dengan Mas Dani di Kiki Koi Farm, nanti bisa langsung menghubungi beliau. Di sini menyediakan ikan koi mulai dari yang kelas pasar istilahnya Mas ya, sampai kelas kontes ada semua di sini. Jangan khawatir untuk harga dipastikan terjangkau nanti ya. Jadi bisa langsung kontak Mas Dani sendiri. Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.